Shalom, anak-anak, kita patut bersyukur. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Nah, kita juga berbahagia karena ibadah hari ini kita boleh memperingati hari Paskah, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan Tuhan sudah bangkit. Dia memberikan harapan baru dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak, biarlah hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami. Tuhan memberikan harapan baru dengan kebangkitan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa melewati masa-masa yang sulit saat ini karena kami bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kebangkitan Tuhan memberikan harapan yang baru. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Dia terlalu besar. Mari kita angkat satu pujian, terlalu besar. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa sukacita dalam hidup kita. Dia memberikan harapan baru. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan bersama dengan anak-anak kelas 1. Semuanya akan memuji Tuhan, merasakan sukacita daripada Tuhan. Oh, sukacitaku.
Hai anak-anak SD Kristen Pelita Kasih Lawang, gimana kabarnya? Ketemu dengan Miss Rini dalam cerita Paskah kali ini ya. Yang pertama, cerita Paskah ini seru banget karena diawali dengan warna kuning. Cepat cari satu benda warna kuning yang ada di sekitarmu. Hitungan kelima semuanya dapat ya. Ayo cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Warna kuning seperti yang ada di lingkaran ini menjadi simbol bahwa kuning adalah tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah tempat yang mulia. Tuhan Yesus menyediakan bagi kita rumah di kerajaan Allah untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Di kerajaan Allah hanya ada sukacita, damai sejahtera. Di kerajaan Allah enggak ada yang sakit-sakit, enggak ada yang pilek-pilek. Di kerajaan Allah enggak ada corona. Di kerajaan Allah enggak ada tugas sekolah yang numpuk. Yes, semua di kerajaan Allah adalah tentang sukacita. Siapa yang mau masuk ke kerajaan Allah? Angkat tanganmu. Ingat-ingat, warna kuning menunjukkan bahwa kerajaan Allah disediakan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada yang menghalangi anak-anak untuk bisa masuk ke kerajaan Allah. Apa itu yang menghalangi? Warna hitam, kegelapan. Apa itu hitam kegelapan? Yang menghalangi adalah hati yang hitam, disebut dengan dosa. Hati yang hitam adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah semua hal yang kita pikirkan, kita simpan dalam hati, kita katakan, kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu disebut dengan dosa. Dosa menghalangi anak-anak untuk bisa masuk ke kerajaan Allah. Bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah melakukan dosa? Manusia tidak punya cara untuk bisa menghapuskan hati yang hitam. Pakai tip X nggak bisa. Pakai penghapus enggak bisa, di delete enggak bisa. Terus gimana dong caranya supaya hati yang hitam ini bisa menjadi bersih kembali? Gimana ya caranya? Anak-anak yang baik, manusia tidak berdaya untuk menghapuskan hati yang gelap, mengubahkan hati yang hitam. Hanya ada satu cara, satu-satunya jalan untuk bisa menghapuskan hati yang hitam, yaitu penebusan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Warna merah adalah lambang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Di sini mau bertanya, apakah kalian percaya bahwa dosamu dihapuskan karena penebusan darah Tuhan Yesus di kayu salib? Bagaimana jawabmu, nak? Apakah kamu percaya? Mau sampai kapan percaya sama Tuhan Yesus? Sampai besok? Minggu depan? Tidak. Kita mau percaya sama Tuhan Yesus seumur hidup kita. Kita mau baca firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Kita buka sama-sama Yohanes 3 ayat 16. Tapi kita baca kalimatnya dengan mengganti dunia ini dengan namamu ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan Miss Rini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalian boleh membaca ayat ini dan menggantikan kalimat dunia ini dengan namamu. Setiap anak-anak yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, percaya dengan penebusan darah Tuhan Yesus di kayu salib, dan mau mengikut Tuhan Yesus di seumur hidupnya, maka dia akan mengalami perubahan. Wow, apa itu perubahannya? Dia tidak lagi punya hati yang hitam, tapi
Tapi sekarang anak-anak sudah berubah dan punya hati yang putih. Yes, apa itu hati yang putih? Hati yang putih itu adalah, kita ikuti sama-sama yuk. Semua yang kita pikirkan, kita simpan dalam hati, kita katakan, kita lakukan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Itu hati yang putih menandakan bahwa anak-anak sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, tidak lagi melakukan dosa. Dan kapan hati yang putih itu dilakukan? Nah, ini gilirannya warna hijau. Semua yang ada di kertas yang Miss bilang tadi ada di kertas warna hijau. Apa artinya warna hijau? Warna hijau artinya adalah kehidupan manusia yang terus bertumbuh, terus tinggi, terus baik setiap harinya, itu bertumbuh. Maka hidup kita setelah Paskah ini harus mengalami perubahan dan bertumbuh di dalam iman. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau tumbuh, dan lakukanlah hati yang putih. Selamat Paskah untuk anak-anak SD Kristen Pelita Kasih Lawang. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang sudah bisa mengerti cerita Paskah kali ini? Dan Miss Vini akan membuat kuis untuk anak-anak semuanya. Coba kalian membuat satu video sebagai kesimpulan dari apa yang Miss Vini sudah sampaikan tadi ya. Rekam videonya dan kirim ke wali kelas masing-masing. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah seperti ini. Tada! Paskahku berwarna. Isinya apa tuh? Isinya adalah buku Cintaku Berwarna, cerita tentang Paskah, dan juga alat peraga yang tadi dipakai sama Miss Rini ya, ada di sini juga. Ini hanya diberikan kepada satu video terbaik di setiap kelasnya. 1A, 1B, masing-masing hanya diambil satu saja yang terbaik. Ayo, berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, bikin video yang terbaik untukmu, dan cepat berikan ke wali kelas. Sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah merasakan sukacita yang besar karena kebangkitan Tuhan memberikan harapan baru. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, begitu baik Engkau Tuhan, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus hidup kami sepenuhnya. Haleluya. Amin.